sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jauhkan penyakit iri hati. Apa itu penyakit iri hati? Mengapa kita harus jauhkan penyakit yang satu ini? Ada apa dengan iri hati? Mari kita bahas. Tentu kita sadari bahwa iri hati itu bukan saja dosa, tetapi tidak baik untuk kesehatan jasmani kita dan merusak pertumbuhan iman kita. Saudara, iri hati merusak hubungan baik kita dengan sesama. Apa itu iri hati? Iri hati adalah sebuah kata yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan kantor, keluarga, tempat tinggal, sekolah, bahkan juga di gereja. Di keluarga, ada seorang adik iri hati kepada kakaknya ketika orang tuanya bisa jadi membelikan sebuah sepeda motor baru buat sang kakak. Seorang teman iri hati ketika melihat rekan sebangkunya memperoleh nilai tertinggi dalam ujian matematika di kelas. Atau di kantor, si A iri hati kepada si B karena si B mendapatkan promosi jabatan dan sebagainya. Bahkan juga bisa terjadi di lingkungan gereja. Kita lihat di gereja rasa iri hati juga melanda orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Seorang hamba Tuhan iri hati terhadap rekan sesama hamba Tuhan karena jemaahnya lebih banyak dan pelayanannya lebih berhasil. Betapa iri hati itu telah merasuki semua kalangan, bukan saja orang awam, tapi pelayan Tuhan pun terkena dampaknya. Saudara, iri hati didefinisikan sebagai suatu perasaan tidak senang atas keunggulan, keberuntungan, kesuksesan orang lain. Sebagian orang yang iri hati menyerang lewat ucapan maupun perbuatan. Sebagian lagi hanya menyimpan di dalam hati. Amsal 14 ayat ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Apa itu hati yang tenang? Hati yang tenang adalah orang yang hatinya baik, maka tubuhnya pun segar. Tetapi orang yang iri hati, dengar, busuk tulangnya. Nah saudara, bagaimanapun juga orang yang iri hati tidak ada yang merasakan tenang di dalam hidupnya. Iri hati akan merusak kehidupan seseorang. Maka Amsal mengatakan iri hati membusukkan tulang. So, jauhkan penyakit iri hati. Yang mau sama-sama katakan amin. Iri hati bahkan termasuk dalam daftar perbuatan daging. Seperti tertulis di Galatia 5 ayat 19 sampai ke 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara, iri hati merupakan sifat asli iblis, akar kejahatan. Maka orang yang iri hati tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dari rasa iri hati inilah timbul perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Karena merasa iri hati kepada saudaranya Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Hati Kain pun menjadi panas karena hatinya dikuasai oleh iri hati. Akhirnya timbullah niat jahat. Kain melakukan perbuatannya sangat keji, yaitu tega membunuh adiknya sendiri. Begitu pula saudara-saudara Yusuf yang karena merasa iri hati kepada Yusuf, mereka berikhtiar untuk menyingkirkan Yusuf dari tengah-tengah mereka. Saudara, sadarlah iri hati adalah racun yang dapat mengubah kasih menjadi benci. Hati-hati. Iri hati merupakan dosa yang paling rahasia. Ia tersembunyi di kedalaman hati manusia. Itu sebabnya disebut iri hati, karena rasa iri itu tersembunyi di dalam hatinya. Iri hati timbul karena tidak mampu bersyukur atas apa yang ia miliki. Karena pandangannya tertuju kepada keuntungan, keberhasilan, atau kelebihan orang lain. Dan kemudian membandingkan dengan dirinya. Ia merasa lebih berhak menikmati keberhasilan atau kelebihan orang lain tersebut. Iri hati adalah masalah yang sangat serius, saudara, dan sangat berbahaya seperti penyakit kanker yang bisa menggerogoti hidup seseorang. Yakobus 3:16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. So, seseorang yang hatinya dipenuhi iri hati dipastikan jarang sekali atau bahkan tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia diberkati, mengapa aku tidak?
Tuhan kok nggak adil ya? Akibatnya ia pun kehilangan damai sejahtera di dalam hati. Nah saudara, supaya terlepas dari rasa iri hati, maka kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Membangun kekariban dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Yang mau katakan amin. Jangan sedikit pun memberi celah kepada iblis. Iri hati adalah senjata iblis untuk menghancurkan orang percaya. Maka Paulus menasihatkan kita semua di Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. So, kita harus memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara yang positif. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu.